Demokrasi dan perpolitikan di Indonesia memang sangat khas. Ada banyak fitur yang cuma ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Dua yang gue lihat sangat menonjol adalah politik uang receh dan yang kedua adalah santet. Dan dua-duanya ada di dalam pelaksanaan KLB Demokrat Sibolangit. Bagaimana masa bayaran dikumpulkan untuk menunjukkan dukungan kepada KSP Muldoko dengan bayaran 50.000 sampai 100.000. Dan ada juga kepala daerah yang merupakan pimpinan Partai Demokrat setempat mengancam akan mengirimkan santet kepada KSP Muldoko yang dianggap melakukan kudeta kepada AHY. Hai guys, kita nongkrong lagi nih di highlight ya hari Selasa. Ini Selasa malam tanggal 9 Maret 2021 ya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol seputar pelaksanaan KLB Sibolangit ya. KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara. Karena memang banyak banget nih guys hal-hal menarik yang ada di seputar peristiwa tadi. Salah satunya yang gua pengen angkat ya, ini ternyata ada juga nih ya uang-uang receh yang beredar ya, 50.000 sampai 100.000. Siapa yang dapat? Mereka adalah sekumpulan orang yang diduga masa bayaran yang dikerahkan untuk menjadi tim hore yang meramaikan pelaksanaan KLB ini ya. Kita lihat dulu ya videonya. Susah. Nah, iya. Oh bang, turun masih hujan. Iya. Betul suaramu. Iya. Iya. Jadi guys, kalau lu lihat tuh di situ tumplek-blek ya di depan satu supermarket yang ada di seberang The Hill Hotel and Resort yang merupakan lokasi pelaksanaan KLB Sibolangit ya. Itu ada puluhan orang di situ yang konon diangkut dengan satu angkot atau beberapa angkot dari daerah Medan atau dari mana gitu ya. Dan di situ ada satu koordinator ya. Atau ibu-ibu gitu yang berkerudung biru yang membagikan uang, itu jumlahnya antara 50.000 sampai 100.000. Ya seneng lah, lumayan ya buat beli rokok, buat beli sembako itu kayaknya ya cukup lah gitu. Nah, gua nggak tahu ya apakah fenomena masa bayaran kayak begini ini ada di negara-negara lain ya, dalam politik di negara-negara yang lain. Yang jelas ini khas banget nih fenomena Indonesia. Kayaknya kalau ada satu peristiwa politik ya, termasuk juga demo misalnya ya, seringkali ada demo-demo tandingan yang ternyata adalah dari masa bayaran. Ya, jadi seru aja gitu, jadi dramatis. Tapi pada sisi yang lain guys, ini juga membuat kita tentu cukup prihatin. Kenapa? Ini menunjukkan memang politik kita itu masih mengedepankan muscle not brain ya, istilahnya begitu. Ya masih adu otot ya, adu kuat, adu jumlah massa, bukan adu narasi ya, adu gagasan, berdebat gitu ya dengan elegan, bukan itu ya masih tadi. Dan selalu kan yang namanya masa bayaran yang banyak itu tujuannya apa sih? Diliput media, ya kan? Ya sih, dengan diliput media kesannya itu wah kita punya banyak dukungan gitu. Jadi kalau lihat masa bayaran tadi itu pada pakai atau pegang kaos yang ada gambarnya KSP Muldoko. Ya kesannya yang dukung KLB Medan tuh banyak banget gitu. Nah itu tadi gue bilang ya, jadi ini menunjukkan belum matangnya demokrasi kita. Jadi kayaknya nih masih jadi demokrasi receh gitu. Iya gak sih 50.000 100.000 kan kalau sekarang bisa kita bilang uang receh. Memang sih uang segitu ya apalagi dalam kondisi krisis ekonomi tentu sangat berarti ya bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung kehidupannya secara ekonomi. Tapi kan miris aja ya kalau kondisi kekurang beruntungan itu kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu ya untuk menggalang mereka ya seolah-olah mendukung rame seru ya teriak-teriak gitu ya. Padahal sebenarnya cuma dapat uang segitu ya. Nah, kalau yang di luar nih masa bayaran tadi dapat 50.000 sampai 100.000,
maka yang di dalam, yang ikut di dalam KLB jauh lebih gede ya dapatnya. Jadi kalau kita lihat nih ada berita-berita tentang sejumlah kader dari daerah yang protes, yang marah. Rupanya ketika mereka akan diberangkatkan ya atau diiming-imingi untuk berangkat ke Jakarta menghadiri KLB, mereka dijanjikan dapat imbalan sebesar 100 juta rupiah. Wih, gede banget ya. Gue gak tahu sih dalam politik ya 100 juta itu gede apa kecil ya. Karena gue gak pernah jadi politisi soalnya. Dan gak pengen juga, gak tahu kenapa ya. Udah banyak yang nawarin padahal. Nah jadi skemanya 100 juta itu ya konon ya 25% berarti 25 juta itu akan dibayarkan ketika mereka berangkat dan sisanya akan diberikan kepada mereka setelah KSP Muldoko dinyatakan terpilih sebagai ketum Partai Demokrat lewat KLB. Ya konon seperti itu nih skemanya. Ternyata guys sampai di Sibolangit ya beberapa kader dari daerah ini hanya mendapatkan uang 5 juta saja. Marahlah mereka ya. Protes teriak-teriak segala macam. Nah dikabarkan nih oleh sumber yang dikutip oleh media. Ya kader-kader yang marah ini kemudian dipanggil nih ya satu-satu oleh siapa coba ya, oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat ya Muhammad Nazarudin yang kita tahu ya beberapa tahun yang lalu terlibat dalam kasus korupsi ya kemudian sempat dipenjara di Sukamiskin kalau gua nggak salah. Kemudian dipanggil nih yang marah ini oleh Nazarudin dan kemudian mendapatkan tambahan 5 juta lagi ya. Supaya diam kali ya dibujukin dikasih 5 juta dan akhirnya berarti totalnya adalah 10 juta. Nah guys ini menarik ya. Ya mungkin dalam politik ya uang 5-10 juta itu juga uang recehan juga sebenarnya ya. Tapi ya dikali sekian ratus kader mungkin jadi cukup banyak. Nah memang guys beberapa pihak dari DPP Demokrat yang dipimpin oleh AHY menduga bahwa Muhammad Nazarudin adalah salah satu penyandang dana di dalam penyelenggaraan KLB Sibolangit. Ya walaupun sumber yang bersangkutan mengatakan mengingat besarnya jumlah dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan KLB ini pihaknya menduga nggak mungkin nih ya Nazarudin sendiri yang menanggung dana ini. Besar kemungkinan ya menurut beliau nih bahwa KSP Muldoko ya pihak KSP Muldoko juga ikut urunan tuh di situ ya ikut menanggung dana tadi. Nah nggak tahu nih sumbernya dari mana. Kemudian ya berkembang lah sejumlah spekulasi yang beredar di grup-grup pertemanan ya agak ngeri-ngeri sedap ya. Sekali lagi ini dugaan yang semuanya harus dikonfirmasi. Ada yang mengait-ngaitkannya dengan misalnya dana korupsi Jiwasraya dan yang lain-lain ya. Ini again ya, ini masih harus sangat diverifikasi. Nah, tapi kembali guys ya. Jadi ternyata peran Muhammad Nazarudin ini sangat dominan ya dalam penyelenggaraan KLB Sibolangit. Nah, sehingga tidak terlalu salah kalau kemudian banyak pihak yang mengatakan bahwa KLB ini atau kudeta terhadap kepemimpinan AHY ini merupakan manuver dari orang-orang yang tanda kutip ya sakit hati dan merasa disingkirkan dengan satu dan lain hal dari Partai Demokrat begitu. Nah, kemudian juga guys yang menarik ya, orang kemudian jadi mulai mengulik hal-hal yang agak personal ya. Misalnya kita tahu bahwa salah satu pentolan yang menggagas, yang menginisiasi KLB ini adalah sosok senior ya di Demokrat yang juga anggota DPR RI yaitu Johnny Allen Marbun. Ya, akhirnya orang iseng kan buka-buka LHKPN nih, laporan harta kekayaan pejabat negara dari Johnny Allen Marbun ya. Ternyata per tahun 2009 ini kan data terakhir yang masuk ya, kekayaan beliau ini sekitar 28,9 ya miliar kalau gua nggak salah. Ini ternyata guys itu meningkat sekitar 6 kali lipat dibandingkan laporan sebelumnya yaitu data tahun 2003. Nah akhirnya orang mulai bertanya-tanya nih kok peningkatannya dahsyat luar biasa ya. Ya biasa netizen ya suka iseng. Nah apakah kemudian Johnny Allen Marbun ikut mendanai pelaksanaan KLB? Sangat bisa jadi ya. Again ini hal-hal yang butuh kita verifikasi.
Tapi poin gua guys, yang ingin gua garis bawahi adalah ternyata memang kita harus terima apa adanya ya. Di dalam politik kita yang namanya politik uang, pengerahan massa, pengerahan kader dengan iming-iming uang itu masih sangat lazim dan dianggap wajar gitu. Nah, sehingga kita masih jauh nih guys dalam perjalanan untuk membangun politik yang dasarnya adalah nilai-nilai, values, ideologi, ya di mana orang itu berkumpul ya karena kesamaan ideologi dan memperjuangkan idealismenya tadi di ruang-ruang publik. Nah, kayaknya untuk menuju ke sana ini perjalanannya masih sangat panjang. Ya, ya satu memang ya level edukasi ya dari masyarakat kita masih belum cukup memadai. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita lihat level pendidikan. Ya, karena kalau kita lihat tadi ya, memang demokrasi tanpa level ideologi, level pendidikan dan level ekonomi yang memadai ujungnya tadi sangat rawan dengan politik uang, ya. Nah, sehingga kalau ada peristiwa-peristiwa politik ya kita selalu menduga terlibat uang yang cukup banyak di dalamnya. Nah, guys, ternyata ini ya bukan cuma uang receh nih yang menarik ya dari penyelenggaraan KLB Demokrat di Sibolangit. Beberapa daerah menyatakan perlawanan ya, menyatakan penolakan terhadap KLB Demokrat di Sibolangit dan tetap setia kepada kepemimpinan Ketua Umum AHY. Dan cara menolaknya ini ada yang unik ya guys ya. Salah satunya adalah dari Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya. Wih, namanya ya. Lu kalau denger Lebak, Banten inget apa coba? Gak tahu ya, gue jadi ngerasa ada hawa-hawa mistis gitu. Iya gak sih? Nah, beliau ini ada salah satu pimpinan ya, ketua DPD Demokrat Banten ya. Nah, dia mengatakan ya ini siap turun ke jalan nih, ya mengerahkan kader Demokrat untuk menolak KLB Sibolangit dan juga menyatakan dukungannya kepada AHY. Yang menarik bukan cuma turun ke jalan ancamannya, tapi dia siap untuk mengirimkan santet Banten kepada KSP Muldoko. Gue pas baca, what? Ini memang politik yang khas Indonesia ya guys ya. Bayangin aja ya. Jadi bukan cuma melibatkan tadi uang receh ya, 50.000, 100.000, 5 juta, 10 juta, tapi juga melibatkan santet ya. Aduh, gua kebayang nih ya. Jadi ternyata jin pun dilibatkan. Gak tau ya, santet tuh melibatkan jin gak sih? Setahu gua iya ya. Jadi kayaknya hal-hal yang mistis juga dilibatkan di dalam politik gitu. Nah guys, ini tadi ya, ini menunjukkan kalau kita pakai teori dari Riggs ya, memang kita ini masih berada dalam satu fase yang dia sebut sebagai prismatic society. Kan masyarakat itu kan mengalami peralihan ya dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern begitu ya. Lah, yang namanya demokrasi guys, ini sebenarnya adalah fitur yang belongs to masyarakat modern. Jelaskan ya begitu. Nah, tapi dalam proses perpindahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern itu masih banyak ya fitur-fitur yang melekat pada masyarakat tradisional yang belum sepenuhnya terhapus. Walaupun kita sudah menerapkan beberapa fitur dari masyarakat modern termasuk di dalamnya adalah berdemokrasi. Nah, salah satunya tadi ya santet. Salah duanya yaitu politik nasi bungkus ya, politik recehan itu. Nah, jadi yang gue ingin sampaikan adalah memang kita masih punya banyak sekali pekerjaan rumah ya untuk meningkatkan kualitas dari demokrasi kita. Nah, guys, tapi ternyata ya juga perlawanan datang terus ya dari kader-kader Demokrat. Ini kita lihat ada satu video, ini kalau gue lihat kayaknya kejadiannya di Jakarta ya. Kader-kader Demokrat ya ini berdemo menunjukkan dukungannya kepada kepemimpinan DPP yang dipimpin oleh AHY. Kita lihat sebentar ya videonya. Lawan Muldoko sekarang juga. Lawan Muldoko sekarang juga. Kita lawan demi kebenaran.
Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kisruh di Partai Demokrat ini? Gua melihat nih ada satu analisis menarik ya dari Mas Gede Sriana. Beliau ini adalah ketua dari Infus ya, Indonesia Future Studies. Analisisnya menarik guys. Dia mengatakan begini, intinya ya kita lihat tuh ya di tweetnya. Intinya Presiden menurut Mas Gede Sriana ini sedang terjebak di dalam satu situasi yang memang tidak mudah. Ya, ibarat makan buah si malakama, pilihannya X atau Y, A atau B, dua-duanya tuh nggak asik gitu, nggak mudah ya. Misalnya gini ya, kalau pemerintah ya, Presiden lewat tangan Menkumham Yasona Lauli kemudian mengesahkan hasil KLB, ini bisa mengkristalkan perlawanan ya. Bagaimanapun kita nggak boleh memandang SBY itu sebelah mata. Pasti beliau punya resources, pasti beliau punya jaringan yang sangat-sangat kuat ya. Apalagi ya kita tahu bahwa Pak Gatot Nurmantio itu sudah bercerita bahwa dia juga pernah didekati oleh satu pihak untuk menjadi alternatif yang mengambil kepemimpinan Partai Demokrat selain dari Muldoko. Kan gitu ya, dan beliau menolak karena beliau masih sangat menghormati Pak SBY yang mengangkat beliau menjadi kasat, sebelumnya adalah Pangkostrat gitu. Nah, statement dari dari Gatot ini, dari Pak Gatot Nurmantio ini yang terekam di dalam dialog gua dengan dia, dan itu cukup viral ya. Ini ternyata mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari kalangan Partai Demokrat. Jadi artinya ini kalau sampai KLB Sibolangit itu disahkan oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan akan ada tanda kutip koalisi ya. Bisa jadi kemudian kita melihat SBY dengan Gatot Nurmantio ini akan bergandeng tangan ya. Who knows ya, kalau itu terjadi tentu tidak mudah bagi pemerintah, bagi rejim untuk mengendalikan itu. Nah sebaliknya ketika kemudian pemerintah memilih untuk tidak melegalkan atau tidak mensahkan hasil dari KLB, ini juga bukan persoalan sederhana guys. Ya, kenapa gue bilang begitu? Jadi kan awkward ya. Artinya apa? Artinya tindakan dari KSP Muldoko itu harus dianggap sebagai sesuatu yang ilegal, harus dapat sanksi dong. Ya, ya sih. Karena beliau kan adalah orang dekat atau ada orang lingkaran dalam istana, pejabat negara gitu. Masa melakukan tindakan yang demikian brutal, ilegal itu nggak dapat sanksi gitu. Nah ini akan menimbulkan juga persoalan di dalam lingkaran kekuasaan. Jadi memang tidak mudah bagi presiden. Nah, di sisi yang lain guys, tentu kalau kita lihat lebih jauh, sebagaimana sudah kita pernah bahas sebelumnya, pembajakan Demokrat yang kemudian menggenapkan pembajakan dan pembelahan terhadap sekian banyak parpol, ini kemudian menghilangkan ya, semakin melemahkan dan praktis menghilangkan fungsi check and balances terhadap eksekutif yang merupakan fitur penting dari sebuah negara demokrasi. Nah, oleh Mas Gede Sriana yang disebut sebagai democratic backsliding ya. Terjadi otokratisasi institusi gitu ya, sehingga akhirnya nilai-nilai demokrasi tidak berfungsi. Ya, belum lagi nih guys ya, pemerintah nih pasti juga pusing karena ada tuntutan ini mestinya ya, KLB Demokrat itu kan bagaimanapun adalah kerumunan ya. Walaupun tidak mirip kerumunan, yang dia tidak berupa kerumunan ya, tapi dia jelas adalah kerumunan gitu loh ya. Ya kalau kita lihat harusnya ini jadi masalah ya, harusnya ini ditangkap polisi nih. Dibubarkan gitu ya kerumunannya ya, dan ada yang diproses mestinya. Nah guys, kondisi-kondisi ini ya kembali menunjukkan memang menjadi sangat-sangat dilematis. Nah wajar kalau sampai hari ini kita belum mendengar pihak istana mengeluarkan suara resminya tentang apa yang terjadi. Guys, gue yakin masih akan banyak peristiwa menarik seputar KLB Demokrat di Sibolangit. Kita lihat saja dan kita akan terus obrolin, kita terus pantau di channel ini. Itu aja dari gua, stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.